Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Kali ini kita akan membahas function yang ke-65, yaitu function STMR atau Special Timer. Kita lihat di sini data-data untuk function STMR ini. Di sini ada instruction formatnya. Jadi function STMR ini hanya bisa beroperasi di area 16 bit. Jadi tidak bisa untuk operasional 32 bit. Sekarang kita akan membuat programnya menggunakan GXWorks 2. Sebelum kita membuat program di GXWorks 2, yang pertama kita lakukan adalah pengkabelan PLC untuk menghidupkan PLC dan memberikan power input dan output PLC. Sekarang kita mulai untuk pengkabelannya. Ini kabel warna merah. Ini dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini nanti yang di bagian input disambungkan atau dihubungkan dengan pin yang ada tanda plus. Kemudian untuk bagian output kabel warna merah ini nanti dihubungkan dengan COM 0. COM 1 dan COM 2. Kemudian dari output PLC, output Y0, output Y3, output Y5 dan output Y7 ini disambungkan masing-masing ke output yang berupa lampu. Output lampu ini mempunyai dua kabel, satu kabel lagi dihubungkan dengan kabel warna biru yang bertegangan negatif. Kemudian kabel warna biru yang ke input PLC ini disambungkan atau dihubungkan dengan pin yang ada tanda minus, tanda negatif. Kemudian dari COM input PLC ini dipasang kabel disambungkan ke komponen input PLC. Di sini ada tombol start dan tombol stop. Tombol start ini mempunyai dua kabel, satu kabel lagi dihubungkan dengan pin X5. Kemudian dari tombol stop, satu kabel lagi dihubungkan dengan pin X12. Demikian pengkabelan untuk PLC Mitsubishi FX3U 24MR. Pengkabelan untuk menghidupkan PLC dan memberikan power input dan output PLC. Setelah selesai pengkabelan, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC. Kita on saklar tegangan 24 volt DC. Nanti tegangan masuk melalui pin yang ada tanda plus, ini input PLC. Kemudian yang ke output PLC, tegangan masuk melalui COM 0, COM 1 dan COM 2. Kita lihat tegangan masuk menghidupkan PLC, lampu run on. Kemudian tegangan mengalir melalui jalur negatif, ini kabel yang warna biru. Kemudian tegangan juga masuk dari pin X5 ke tombol start, dari pin X12 ke tombol stop. Tombol stop ini normally close, jadi tegangan langsung mengalir ke jalur negatif, ini yang warna biru, ke COM input PLC. Sekarang PLC ini sudah hidup, sudah on, tapi belum bisa dioperasikan, belum bisa digunakan karena belum mempunyai program, belum diisi program.
Jadi kita harus membuat program dulu di GXWorks 2, kemudian ditransfer ke dalam PLC ini. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project di sini, kemudian klik new. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya pilih FX CPU karena saya menggunakan PLC FX3U. Kemudian klik OK. Kita buat programnya, kita masukkan kontak normally open, addressnya X5. Kita buat instruksinya, kita pilih F7. Ketik STMR spasi T9, ini nomor urut timernya, kemudian spasi K200, set value-nya, kemudian spasi M1, ini outputnya, kemudian klik OK atau Enter. Kita lihat di sini, untuk outputnya saya menggunakan M1. Jadi di dalam instruksi STMR ini nanti ada 4 output. Kalau di sini saya ketik M1, berarti 4 output itu dimulai dari M1, M2, M3, dan M4. Kalau di sini saya ketik M3, maka 4 output itu dimulai dari M3. Jadi M3, M4, M5, dan M6. Demikian seterusnya. Sekarang supaya output ini bisa difungsikan untuk mengaktifkan output, maka kita rubah output M1 menjadi input. Jadi kita fungsikan sebagai input. Yang kita ambil adalah kontak normally open-nya dari output M1. Lalu kita masukkan kontak normally open. Ini addressnya M1. Ini output yang pertama, kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output yang pertama. Output kita pilih F7, addressnya Y0. Kemudian output yang kedua, kita masukkan kontak normally open. Ini addressnya M2. M2 ini mengaktifkan output Y3. Output kita pilih F7, addressnya Y3, klik OK atau Enter. Yang ketiga, output ketiga adalah M3. Kontak normally open, M3 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output yang ketiga. Kita pilih F7, addressnya output ketiga Y5. Kemudian yang keempat, output keempat M4. Kontak normally open M4. Ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output yang keempat, yaitu Y7. Selesai membuat program, kita simulasi programnya. Caranya klik compile, klik build, klik start stop simulation. Close. Sekarang kita simulasi, caranya klik kanan, pilih debug modify value. Sekarang kita tekan tombol X05 dengan menekan on. Jadi kondisi on,
Yang aktif adalah input pertama M1 dan input ketiga M3. Input kedua M2 off, input keempat off. Timer menghitung sampai tercapai set value 200. Kemudian yang aktif, yang on adalah input pertama M1 dan input keempat M4. M2 off, M3 off. Sekarang saya tekan tombol off. Kita lihat yang aktif sekarang adalah M1, M2, dan M4. Timer menghitung sampai tercapai set value 200. Kemudian semua output off atau mati. Demikian cara operasional dari instruksi STMR. Sekarang kita keluar dari simulasi, klik Start Stop Simulation, klik F2. Sekarang kita buat dalam bentuk rangkaian dan kita akan bikin rangkaian kontrolnya, karena rangkaian kontrol pasti mempunyai tombol start dan tombol stop. Kita tambah rung dulu, edit insert row. Klik untuk masukkan kontak normally open. Di sini addressnya X5. Kita masukkan F7 untuk outputnya dengan address M9. Kita buat penguncinya. Kita pilih yang ini, klik addressnya M9. Kita masukkan kontak normally close. Ini untuk tombol stop, addressnya X12. Jadi addressnya ini kita sesuaikan dengan address yang saat kita pengkabelan di PLC tadi. Bagian input dan bagian output. Ini kita ganti M9. Sekarang program ini kita transfer ke PLC. Caranya klik compile, klik build. Kita setting device-nya dulu. Klik 2 kali. Klik 2 kali. USB COM3. Transmission speed-nya kita pilih 38.4. Klik OK. Connection test, klik OK, klik OK. Kita pilih online, write to PLC, pilih select all, klik execute. Kita tunggu prosesnya. Ini proses transfer data dari komputer ke PLC. Klik close, kemudian close. Kita masuk ke monitor mode, klik online, pilih monitor mode. Kita tunggu prosesnya. Sekarang kita sudah berada di monitor mode. Jadi program ini sudah masuk di PLC. Sekarang kita kembali ke PLC-nya. Jadi PLC ini sekarang sudah diisi program. Sudah berisi program rangkaian yang menggunakan function STMR. Sekarang kita coba menekan tombol start. Kita lihat saat tombol start ditekan. Yang on, yang aktif adalah output pertama dan output ketiga.
output pertama Y0, output ketiga Y5. Timer menghitung sampai tercapai set value, kemudian output pertama on Y0, output kedua off, output ketiga off, dan output keempat on. Sekarang saya tekan tombol stop. Saat saya tekan tombol stop, output pertama on, output kedua on, output ketiga off, dan output keempat on. Timer menghitung sampai tercapai set value 200, maka semua output off atau rangkaian dalam kondisi off. Saya tekan lagi, coba tombol start X5. Output pertama on, output kedua off, output ketiga on, output keempat off. Kemudian timer menghitung dari angka 0 sampai tercapai set value 200. Maka output pertama on, output kedua off, output ketiga off, output keempat on. Kemudian saya tekan tombol stop. Saat tombol stop ditekan, output pertama on, output kedua on, output ketiga off, dan output yang keempat on. Kemudian timer menghitung sampai tercapai set value 200, semua output off atau rangkaian off. Demikian teman-teman cara operasional dari instruksi yang menggunakan function STMR, special timer. Ini function yang ke-65. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran saja, dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.